warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasa, sebelum berdoa, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ke kelas mempersiapkan untuk berdoa. Sedia? Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu kehadirannya. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Ada semua? Ya, Bu. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun dua. Jadi kita melanjutkan materi kemarin. Jadi kemarin itu kita masih di sifat-sifat bangun dua. Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun dua. Jadi coba diperhatikan, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun dua. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan bangun dua. Ada bentuk ini adalah coba diperhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menganalisis bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya melalui pembuatan jaring-jaring dan mampu menghitung luas permukaan bangun ruang. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya coba diperhatikan di atas, gambar di atas adalah ada yang tahu? Balok. Kado yang berbentuk? Kado yang berbentuk? Balok. Terus yang satu?
mempelajari bangun ruang. Nah, yang pertama di bak mandi ini yang berbentuk kubus, manfaatnya adalah kita bisa menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Seperti misalnya dari bak ini kita bisa mengetahui berapa kapasitas air yang dimuat dalam bak tersebut yang berbentuk kubus dengan menggunakan rumus volume kubus seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar sebuah kado yang berbentuk balok. ya. Nah, apa manfaatnya, apa hubungannya, atau mungkin apa kaitannya dengan luas permukaan balok? Nah, dengan menggunakan rumus luas permukaan balok, kita bisa mengetahui berapa ukuran kertas atau berapa ukuran kertas yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut. Jadi itu adalah beberapa manfaat yang bisa digunakan atau mungkin yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu bangun ruang. Nah, coba diperhatikan, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi model yang kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran namanya project based learning, seperti itu. Jadi karena dia project, berarti nanti ada hasil karya yang kita akan hasilkan, seperti itu. Nah, apa yang pertama yang menjadi sintaks pertama di sini adalah penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua adalah mendesain proyek. Jadi nanti sebentar kita akan mendesain proyek. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Kemudian yang keempat monitoring pelaksanaan. Kemudian yang kelima adalah presentasi dan pengujian hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum lanjut, ini yang paling perlu untuk kita perhatikan, karena ini sebenarnya adalah sintaks-sintaks yang akan kita jalankan seperti itu sampai pada tahap ke-6, yaitu mengevaluasi pengalaman. Kemudian selanjutnya coba diperhatikan, jadi sebentar kita akan menonton sebuah video pembelajaran yang mana video ini akan mengantarkan atau akan memudahkan kalian untuk mengerjakan LKPD sebentar. Ya, jadi disimak baik-baik videonya, diamati baik-baik, karena ini salah satu mungkin solusi untuk memudahkan kalian mengerjakan LKPD. Jadi dilihat, diperhatikan pada saat pemutaran video. Jadi saya putar ya, perhatikan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Nah, apa itu jaring-jaring bangun ruang? Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Misalnya itu merupakan bangun ruang kubus. Kubus itu tersusun dari bangun datar yang berbentuk persegi. Kita bisa lihat di situ ya, bagaimana jaring-jaring dari Coba diperhatikan. yang harus kita tahu adalah bahwa setiap bangun ruang itu bisa memiliki lebih dari satu jaring-jaring. Ya, jadi setiap bangun ruang itu tidak hanya satu jaring-jaringnya, ya, bisa jadi 2, 3 atau bahkan lebih. Yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Kita tahu bahwa kubus itu terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Sehingga
menyimak tadi, apakah sudah tergambar di pikiran bahwa ternyata jaring-jaring tubuh seperti ini, jaring-jaring balok seperti ini, kemudian bagaimana dengan tabung? Karena sebentar yang akan kita kerjakan adalah setiap kelompok menggambar sebuah jaring-jaring bangunan. Silakan memilih dari ketujuh jenis bangunan tersebut, memilih menggambar menggunakan aplikasi Canva. Bisa? Bisa. Sekali lagi bisa? Bisa. Nah, jadi sebentar kita akan menggambar menggunakan aplikasi Canva. Setelah itu silakan memilih satu bangun ruang. Sekarang saya tanya dulu, apakah dengan melihat bahwa seperti ini yang namanya kubus, yang namanya balok, kerucut, tabung, apakah bisa kalian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari benda apa yang sejenis atau mungkin mirip dengan sama dengan kubus? Apa itu? Seperti apa? Tahu Rubik? Apa? Rubik. Apa lagi? Dadu. Itu yang berbentuk kubus. Kalau dia berbentuk tabung? Celengan boleh. Apa lagi? Kaleng spray boleh. Ya? Kaleng susu. Oke. Kalau yang seperti topi ulang tahun itu apa? Iya, jadinya bentuknya seperti kerucut. Nah, sekarang kalau sudah tahu membedakan mana bangun ruang yang kubus, balok. Kalau saya tanya yang tempat persoden, apa itu? Berbentuk apa? Balok. Oke, selanjutnya dipersiapkan bahan dan alatnya. Sebelum saya membagikan LKPD, dipersiapkan bahan dan alatnya. Kemudian bagian menggunakan karton, dipersiapkan bahannya, gunting, apa lagi? Pensil, apa lagi? Kertas karton, apa lagi? Penggaris dengan lem. Bagaimana bahannya sudah siap? Ya, jadi siapkan semua bagaimana yang digunakan kelompok. Bagaimana? Ya. Oke, selanjutnya silakan memilih kelompok satu mau memilih gambar apa? Menggambar apa? Kubus, Bu. Menggambar? Kubus. Kelompok dua? Balok. Menggambar? Balok. Kelompok tiga? Tabung. Menggambar? Tabung. Kalian kelompok empat? Risma. Oke. Selanjutnya, sebelum saya membagikan LKPD, saya akan menyampaikan bahwa di mendesain proyek ini, salah satu penilaian dari kegiatan menggambar proyek ini adalah yang pertama, bagaimana ketepatan waktu dalam menggambar jaring-jaring. Jadi sebentar kita akan membuat kesepakatan berapa waktu yang digunakan untuk menggambar jaring-jaring seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana indikator yang kedua, bagaimana menunjukkan kaitan antara proses dalam LKPD dengan gambar jaring-jaring bangunan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, sistematika gambar jaring-jaring bangunan beserta tampilannya. Sistematika maksudnya di sini adalah susunannya. Kemudian sebelum kita melanjutkan, ada bahan bacaan juga sebagai referensi untuk kalian bisa melihat, membaca, referensi untuk membuat gambar sebentar. Saya dilihat dulu, saya bagikan. Coba dibuka. Saya kasih waktu 2 menit dulu membuka bahan bacaannya. Kemudian cari gambar yang akan dibuat. Karena pada dasarnya salah satu penilaian dari kegiatan pembelajaran ini adalah produk hasil kerja kelompok. Silakan dilihat dulu.
membuat setelah memilih? Sudah? Sudah, Bu. Saya bagikan RKPD-nya ya. Nomor apa di sini yang dipilih? Coba disiapkan bahannya dulu nak. Setelah itu diskusikan bagaimana rencana atau solusi yang akan dipilih untuk membuat jaring-jaring tersebut. Mana penting? Jadi periksa dulu semua kelengkapan alat-alatnya, alat dan bahannya. Di sini. Ya. Jadi di nomor 1, buatlah jaring-jaring dari bangunan berikut ini. Silakan memilih yang mana kita mau buat. Seperti itu. Ya, boleh. Selanjutnya kita harus membuat kesepakatan berapa menit waktu yang digunakan untuk membuat. 30 menit. Terlalu banyak. Berapa? 20. 20? Iya. 20 menit. Bagaimana di kelompok 20 menit, Bu. 4, 20 menit? Bisa ya? Selesai. Kelompok 3 20 menit ya. Coba silahkan dikerja. Kan banyak kerja. Karena setelah ini akan ada persentase dari apa yang kita kerjakan. Jangan lupa tugasnya kalau misalnya di kelompok 1 tulis nama kelompoknya, kemudian tulis gambar yang dipilih, nama gambar yang bangunan yang mau digambar. Dan satu kelompok menggunakan kertas karton. Anak-anak. Kalau ada yang kurang ditahu, nggak dimengerti, bisa ditanyakan.
Ibu. Ya. Kita sudah 5 menit ya. Kita 15 menit. Bagaimana kelompok 1? Berapa yang kita dapat jari-jari? Apa saja? Cari informasi terkait dengan jari-jari misalnya. Bisa nanti sambil bekerja ada teman yang dokumentasi misalnya di pembuatan kami menggunakan kertas, bisa ada teman yang dokumentasi dari awal membuat selimutnya, kemudian membuat alasnya dengan membuat boleh didokumentasi. Dokumentasinya boleh juga dilampirkan nanti pada saat persentase. Oh ini pada saat proses pembuatan.
Jadi sesekali, ya sesekali nanti pada saat pembuatan jari-jari dipastikan bagaimana langkah awalnya. Nanti bisa ditampilkan juga. Oh, ini adalah proses pembuatan gambar ya. Jadi bisa juga itu setelah kita gambar kita juga memberikan karakter sebenarnya apakah kita karakter yang diupayakan jelas setelah kita memberikan karakter sesuaikan dengan ukuran gambarnya. Dengan ilustrasi ada satu orang yang ilustrasi mulai menggambar langkah jari-jari pertama menggambar jari-jari kedua jadi pada saat nanti dijelaskan pada saat presentasi pada saat proses. Yang di sini siapa yang menjadi yang mengambil dokumentasi? Yang di sini pada saat pembuatan ada yang mengambil dokumentasi, bahkan itu dokumentasinya bisa dilakukan di halaman selanjutnya lagi. Pada saat menggambar jari-jari kubus, silakan teman satu orang ambil dokumentasinya. Siapa yang menjadi dokumentasi, kemudian boleh dilampirkan nanti di sini. Oke, silakan ya. Di kelompok 2, bagaimana? Di sini siapa yang mengambil dokumentasi? Dokumentasi pada saat pembuatan jari-jari. Ya, satu orang yang ambil dokumentasi. Nah, pada saat proses jadi nanti pada saat presentasi boleh ditampilkan bahwa ini adalah dokumentasi pada saat pengambilan, pada saat menggambar jari-jari begitu. Siapa yang mau foto di sini? Foto pada saat kegiatan. Misalnya kan gini, nih. Tadi yang mana mau dilakukan? Yang mana yang dilakukan? Ya, bukan itu. Pada saat menggambar jari-jari. Ya, lagi. Oke. Silakan daerah yang siapa yang foto? Mulia. Jadi sebentar kasih masuk boleh kan sini. Mana HP tak? Dan nanti saya yang foto. Boleh. Ya. Saya bantu ya. Bisa digambar di foto sendiri, foto saja. Mana? Di sini nak ada foto tak? Sini saya foto. Ini dihapus tak? Udah. Boleh ambil beberapa kali langkah pertama. Kalau misalnya menggambar 2 jari-jari, ambil lagi foto kedua. Jadi usahakan menggambar jari-jarinya jangan cuma 1 ya. Kalau boleh lebih dari 1. Boleh. Di sini sudah ada berapa persen? 50%. Kita sudah 10 menit ya. 10 menit. Kita selesai di 11. Perhatikan jam, selesai di 11. Ya. Kalau bisa buat 2. Iya, boleh. Ada dokumentasi yang mau lakukan pada saat pembuatan jari-jari pertama, pada saat pembuatan jari-jari kedua, boleh. Kalau misalnya kita baru jalan jam, maka kita kalau pembuatan ini, gambar 2. Boleh juga warnanya, kalau gambar pertama, kalau gambar pertama, supaya bulannya sama.
Gambar tak. Boleh. Bukan kamu namanya. Ya, sampai gambarnya bukan kamu. Ya, itu ada satu. Ada satu ya. Model yang berbeda. Ada tadi itu, ada tadi. Sama, itu sama. Tidak, gambar jari-jarinya. Ini sama ya. Buat kalau misal satu. Itu sama, tapi modelnya yang berbeda. Jari-jarinya kan. Oke, sebulan sih itu baik-baik. Boleh. Ya. Ya. Jadi usahakan buat lebih dari satu ya. Iya. Ya, pokoknya. Oh, ada cerita. Silakan dulu ya. Pasti bukan lingkaran jadi. Iya, itu boleh juga. Boleh. Gambar kedua, gambar ketiga, boleh. Perhatikan itu yang tidak boleh. Ya, ada itu. Jadi dia diberikan warna yang berbeda, yang mana alas, yang mana itu, begitu, seperti itu. Ya. Jari-jari kedua. Baru setelah ini diskusikan memang siapa nanti yang persentase, siapa yang persentase. Ya, semuanya dapat bagian.
Kenapa nak? Ya boleh. Ini sudah lancar ya di kantor. Bagaimana kelompok 1? 98% boleh, tinggal 2%. Empat menit. Sudah. Yang soal nomor 2? Sudah juga. Soal nomor 2. Lihat juga KPD-nya 1, 2, sudah. Satu saja. Sudah. Saya Tiga menit. 3 menit. Ya, bagaimana dengan nomor 2? Soal nomor 2 sudah? Sudah? Ya, boleh. Nomor 2 sudah? Soal nomor 2? Tidak, sudah. Jadi sebentar, bacakan, tuliskan soalnya di papan tulis. Cara penyelesaiannya pun seperti itu. Tidak boleh dibaca sampai begini. Ya? Ya. Oke, boleh. Nanti tinggal dirapikan nanti pekerjaannya. Nanti kalau buat lagi, nanti pertemuan selanjutnya nanti saya buat lagi. Yang perlu bisa lebih rapi lagi. Yang ini kan 2 menit. Disiapkan. Ya, setelah ini kita langsung presentasi. Presentasi dari kelompok berapa dulu yang siap? Nanti lihat persiapan itu dulu. Persiapkan nanti untuk presentasi. Jadi sebelum kita presentasi hasil, saya akan menyampaikan bahwa penilaian saya pada saat presentasi adalah bagaimana keaktifan peserta didik pada saat presentasi, ada pertanyaan, ada tanggapan, ada saran, kemudian bagaimana kamu dengan hasil presentasi kalian. Jadi ditentukan memang siapa nanti yang akan menanyakan, siapa nanti yang akan menjelaskan gitu. Jadi yang penyaji memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan seperti itu. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau ada yang penyaji di depan diperhatikan. Kalau ada yang kurang dimengerti mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi ingat kelompok penyaji memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk
bertanya atau memberikan saran. Kita tepat di 20 menit. Sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok berapa dulu yang siap? Kelompok berapa dulu saya mau lihat? Sebelumnya kita yel dulu biar lebih semangat. Kalau saya bilang pagi tepuknya, kalau saya bilang siang tepuknya, tepuknya, siang malam tepukkan bersuara. Kita mulai konsentrasi pagi, malam, siang, malam. Oke, mantap. Kita mulai dari kita dulu saja ya. Dimulai dari kelompok 1. Kita silakan di depan kelompok 1. Pak Oke, silakan. Coba silakan kelompok 1 mulai. Jadi setiap kelompok cuma menggunakan waktu 5 menit. Satu kelompok 5 menit, kita dari 12 ke 1 jam. Kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jari-jari kubus dan luas permukaan kubus. Anggota kelompok yaitu Agus Setenantiar, yaitu diri saya sendiri, Muhammad Fahmi, Ahmad Ramadana, Arfan dan Sri Manila. Mungkin teman-temanku ada yang tidak tahu kubus. Kubus adalah bangunan 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Dan jari-jari kubus. Jari-jari kubus merupakan rangkaian sisi-sisi suatu kubus dan jika dipadukan akan membentuk kubus. Luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar jaring kubus. A ditandai sebagai alas, D ditandai sebagai tutup kubus. Ini adalah gambar dari sebuah kubus. Adapun contoh soal. Coba silakan contoh soalnya ditulis di papan tulis. Dihapus di papan tulisnya boleh. Dihapus. Mungkin Fahmi dengan Arhan bisa duduk di sini, bisa duduk. Yang lain. Jadi sebentar yang kelompok yang lain siapkan pertanyaan kalau ada saran atau mungkin tanggapan kalau ada yang kurang dipahami. Perhatikan baik-baik.
jari-jari kubus semuanya. Kami di atas, kurangnya mesti di atas kayak satu. Mesti di atas kayak jadi banyak yang mereka dua. Mestinya ini yang kedua masih menggunakan warna yang sama. Coba diperhatikan soal di atas. Coba waktu nak. Kelompok 2 ditulis juga soalnya tadi di kertas. Soalnya ada soal nomor ini. Iya. Jangan menulis sendiri, langsung saja jawabannya. Oke, bisa dijelaskan? Kelompok 1 bisa dijelaskan? Baca dulu. Ya. Rahmat, cepat. Yang di papan tulis, itu yang di papan tulis. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 13 Sentimeter. cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. L sama dengan 6 S pangkat 2, dengan S adalah panjang sisi kubus sama 6 kali S pangkat 2 dengan 6 kali dalam kurung 13 pangkat 2 6 kali 169, hasilnya adalah 1064 cm persegi. Iya, sentimeter. Ada yang mau bertanya? Ayo. Wahyu. Apa pertanyaannya, Wahyu? Ada berapa jumlah jaring kubus? 11. Ada berapa jumlah jaring-jaring kubus? 11. Ada? 11. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya berharap kelompok lain lebih bagus lagi. Coba bisa duduk, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 cepat-cepat. Kelompok 2 5 menit saja waktu ya. Oke, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tugas kelompok 2, menggambar jaring-jaring balok dan menghitung luas permukaan balok. Berikut anggota kelompok 2. Ada Muhammad, ada Ademya, saya sendiri, ada Ferdi, ada Mulia, dan ada Dewi. Pengertian balok.
Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok adalah luas permukaan dapat dihitung dengan cara 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jari-jarinya. Mana jari-jarinya? Berikut gambar jari-jari balok. Inilah gambar sebuah balok. Gambar sebuah balok ini mempunyai 12 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 rusuk. Titik sudut berapa? Titik sudut ada berapa? Yang bisa dikembalikan dulu. Titik sudutnya ada berapa? 8. Yang mana itu? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, itu yang dinamakan titik sudut ya. Lanjut. Contoh soalnya tadi, mana soalnya? Ini dokumentasi pada saat proses tadi ya. Oke, boleh. Oke, soal. Saya akan mempersilakan teman saya untuk menulis contoh soal permukaan balok. Bisa langsung jawabannya saja, karena sudah ada soalnya. Yang lain coba diperhatikan soalnya di atas. Sebuah ruang balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Cari dan temukan luas permukaan balok tersebut. Soal dulu. Ini berbentuk video ya. Ini berbentuk video. Oke, saya jelaskan. Sentimeter pangkat 2. Saya tulis persegi begitu. Pangkat 2 di cm. Sentimeter pangkat 2. Ya, hapus perseginya itu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan contoh bentuk luas permukaan balok. Sebuah ruang balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Cari dan temukan luas permukaan balok tersebut. Rumus untuk mencari luas permukaan adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi kali lebar kali tinggi. 10 kali 8 tambah 10 kali 5 tambah 8 kali 5. 10 kali 8 sama dengan 80. 10 kali 5 sama dengan 50. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti 80 tambah 50 tambah 40 sama dengan 170. Jadi 2 kali 170 sama dengan 360.
Oke, lain kali ini untuk penulisan simbol L harus huruf kecil, tidak boleh pakai. Kalau dia L itu L besar berarti luas. Bisa ya nanti diperbaiki. Terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1, 3, dan 4? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Beda. Silahkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Bersiap kelompok 4. Jadi kelompok 3 menggambar menggunakan karton. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian kamu adalah pertimbangan tertutup sederhana yang batasnya berupa bagian daripada tabur dan alasnya berupa lingkaran. Ya, lanjut. Rumus mencari pengertian tabung adalah 2 kali I kali R. Ya, lanjut. 2 kali I kali R kali R tambah T. Baiklah, lihat di sini ada gambar contoh gambar dari jaring tabung. Di sini ada 2 lingkaran dan 1 segi panjang. Dari 2 lingkaran ini, lingkaran pertama adalah sebagai penutup dan lingkaran kedua adalah sebagai alas dan persegi panjang sebagai selimut dari jaring tabung. Dan ini contohnya. Mana spidolnya? Spidol. Soalnya sudah jawaban. Saya tidak takutkan gini kelompok.
kuotanya? Oke, silakan turun Kak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 4. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menggambar jaring-jaring prisma. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Azril Fatahillah, 2 Eva Andela Nur yaitu diri saya sendiri, 3 Rahmat, 4 Sakinah, 5 Wahyu Saputra. Pengertian prisma adalah salah satu jenis bangunan yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang saling sejajar serta kongruent. Lalu, mengapa bangunan ini dibilang sejajar dan kongruent? Sebab prisma memiliki sebuah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau jajar jenjang. Sama halnya dengan bangunan limas. Prisma dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya prisma yang memiliki 6 sudut atau disebut dengan prisma segitiga. Gambar 1 yang terdiri dari gambar jaring-jaring prisma yang terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 buah segitiga. Gambar 2 gambar jaring-jaring prisma yang terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Ini gambar prisma. Adapun rumus jaring-jaring prisma yaitu luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Saya mempersilahkan teman saya untuk menulis soal. Coba dilihat KPD-nya, soal yang bekerja kelompok 4. Jadi langsung saja jawabannya ya, karena teman-teman punya KPD semua. Coba bisa dibaca? Yang di atas yang dibaca, yang di atas, yang ditulis. L sama dengan
L sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. L sama dengan 2 kali seperdua kali alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi. L sama dengan 2 kali seperdua kali 9 kali 12 tambah 9 tambah 12 tambah 5 kali 10. L sama dengan 108 ditambah 360. L sama dengan 468 cm pangkat 2. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan ditutup, Nak. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi dari 4 kelompok yang menampilkan hasil kerjanya, ada 3 kelompok yang menggunakan aplikasi Canva ya, dan 1 kelompok menggunakan kertas karton. Nah, untuk pertemuan selanjutnya diusahakan nanti diupayakan untuk semua kelompok menggunakan aplikasi. Bisa ya? Betul. Kalau tidak siap? Ya. Nanti kita akan latihan-latihan lagi untuk memperlancar bagaimana menggunakan aplikasi Canva dengan menggambar jari-jari bangun ruang. Nah, sekarang dari 4 kelompok yang tampil, semua punya keunikan, semua punya keistimewaan dari 4 yang tampil. Saya melihat bahwa luar biasa pekerjaannya dalam waktu 20 menit bisa menyelesaikan itu. Bahkan ada yang sempat saya lihat di kelompok 2 slide menampilkan pada slide foto menampilkan pada saat proses. Itu luar biasa juga, karena saya berpikir bahwa dengan waktu yang singkat ini tidak gampang menyelesaikan yang seperti ini. Tapi karena kalian bisa bekerja sama dengan baik, akhirnya bisa menyelesaikan juga dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memilih 1 kelompok yang menurut saya terbaik. Bukan berarti bahwa yang lain tidak terbaik, tapi saya akan mengumumkan bahwa hari ini yang pekerjaannya yang terbaik adalah kelompok 2. Jadi saya berharap untuk pertemuan selanjutnya bisa nanti berpindah ke kelompok lain lagi. Silakan bersaing, tapi bukan berarti bahwa yang tidak hari ini saya sebut namanya itu kelompoknya, bukan bahwa dia tidak baik. Semuanya baik, saya sangat menghargai apa yang kalian kerjakan hari ini. Selanjutnya dari apa yang kita pelajari, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan. Bisa 1 orang dari kelompok 1? Bisa. Karena materinya beda-beda, jadi setiap kelompok memberikan kesimpulan. Boleh? Silakan kelompok 1 di situ saja. Kesimpulan saya adalah luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2, 6 kali S pangkat 2, 6 kali S berpangkat 2. Oke, yang lain yang dari kelompok 2? Balok adalah bentuk ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 garis sudut. Balok yang berbentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Oke, jadi yang paling penting yang harus kita ingat bahwa bangun ruang itu adalah sebuah bangun geometri dimensi 3 yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni dengan adanya sisi atau bidang, kemudian rusuk dan titik sudut. Kemudian jaring-jaring adalah gabungan dari sebuah bangun datar yang menyusun menjadi sebuah bangun ruang. Nah, sekarang saya akan mengirim link di grup untuk kalian mengisi refleksi ya. Kalian mengisi refleksi, kemudian dikirim kembali. Setelah dikirim, dan selanjutnya pada pertemuan kita nanti hari Sabtu, kita akan lanjut ke materi volume bangun ruang. Ya, silakan dibuka dulu. Silakan cari di internet, cari memang di internet informasi tentang atau mencari bisa di buku perpustakaan. Silakan cari ambil bukunya, pelajari memang
bagaimana cara mencari volume bangun ruang. Nah, untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke kepala silakan. Sedia. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Asri.